Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Latifah Ramadhani. Saya kelas 11 IPA 4, absen 5. Di sini saya dan rekan saya akan menguji larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Sebelum saya melanjutkan mengerjakan proyek ini, saya akan menjelaskan beberapa tujuan kami dalam mengerjakan eksperimen ini. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui bahan apa sajakah yang termasuk indikator alami yang dapat digunakan untuk menguji larutan asam dan basa. Lalu yang kedua, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan kami dengan cara mempraktekannya secara langsung. Lalu yang ketiga, untuk memenuhi tugas KD keterampilan dalam pelajaran kimia semester 2 kelas 11. Saya akan memperkenalkan dulu bahan dan alatnya yang akan digunakan dalam eksperimen ini. Jadi untuk alatnya saya cuma pakai gelas plastik sebagai wadah dari larutannya dan juga sendok karena saya tidak punya pipet tetes. Setelah itu untuk larutan pengujinya saya punya larutan kembang sepatu. Jadi kembang sepatunya diulap, setelah itu diberi air sedikit untuk mendapatkan larutannya. Lalu ada larutan wortel, jadi wortelnya diparut, setelah itu diperas untuk mendapatkan larutannya. Lalu untuk larutan yang diuji, untuk larutan basa saya ada larutan odol atau pasta gigi. Setelah itu yang asam saya ada cuka atau untuk larutan asam. Nah, mari kita mulai eksperimen ini. Jadi yang pertama saya mau menguji larutan bunga sepatu ini ke dalam larutan basa dan larutan asam atau larutan pasta gigi dan cuka. Ini saya ambil. Setelah itu larutan wortel saya masukkan juga ke dalam larutan basa atau larutan pasta gigi dan juga cuka. Jadi kita aduk dulu. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, indikator mana sajakah yang termasuk indikator alami yang bisa digunakan untuk menguji larutan asam dan basa? Yaitu cuma bunga kembang sepatu. Jadi, yang larutan wortelnya tidak bisa digunakan untuk menjadi indikator alami. Lalu kesimpulan yang kedua, mengapa bunga kembang sepatu ini dapat dikatakan sebagai indikator alami? Bunga sepatu ini dapat digunakan sebagai indikator alami karena saat dituangkan ke dalam larutan asam dan basa dia akan berubah warna. Jadi sebelumnya kan dia putih kan, larutan basanya dia berubah jadi agak ungu. Sedangkan yang asam dia berubah jadi agak pink, merah. Nah, mengapa yang larutan wortel ini tidak bisa digunakan sebagai indikator alami? Soalnya dia saat dituangkan tetap menjadi oranye. Dua-duanya tetap oranye dan tidak ada perubahan warna. Jadi yang bisa digunakan hanya kembang sepatu. Begitu. Nah, demikian tadi adalah uji larutan asam basa yang saya lakukan secara singkat. Jika terdapat banyak salah kata atau salah dalam langkah-langkah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila dapat dipraktekkan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan praktek asam basa. Dimulai dari alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang pertama larutan. Larutan saya memakai air sabun. Terus larutan yang kedua saya memakai air markisa. Untuk indikatornya saya memakai air kopi. Dan untuk indikator keduanya saya memakai air kunyit yang sudah dihaluskan dengan pulpen. Warna awal larutan air sabun seperti ini. Larutan awal yang larutan markisa seperti ini, warna kuning. Praktek yang pertama kita memakai indikator kunyit. Jadi ini kunyitnya sebelumnya sudah dihaluskan dengan ulekan. Setelah itu
kita ambil ekstraknya sedikit-sedikit. Kita taruh ke sini. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang kedua, markisa. Kita ambil ekstraknya, tuh kita taruh. Praktek yang kedua, kita menggunakan kopi. Saya memakai kapal kopi. Jadi ini kopinya tadi sudah dilarutkan. Setelah itu kita memakai di basa. Kita coba. Kita memakai di markisa. Untuk kesimpulannya, kunyit adalah indikator dari asam basa. Terus kalau kopi bukan indikator dari asam basa. Syarat untuk menjadi indikator asam basa adalah perubahan pada warna larutan. Karena kunyit bisa berubah, jadi dia dinamakan indikator